Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Oke, di video sekarang saya mau bahas eh, takut mati ya. Oke, ini banyak banget ya yang bilang, yang di WhatsApp, di Instagram, di YouTube juga banyak. Katanya perasaan kok tiap hari makin aneh. Terus tiap hari perasaan kok berasa nggak di dunia nyata gitu, kayak di dunia lain gitu, nggak tahu dia di mana gitu ya. Pokoknya ya saya pernah ngerasain itu, dan saya bakal jawab di sini kenapa bisa takut mati, terus gimana solusinya, terus juga gimana biar nggak takut-takutan lagi. Oke, ini sesuai pengalaman pribadi saya juga, nasihat dari konseling sama psikiater. Saya masih ingat jelas ya. Tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa ya, kamu tahu saya mau nanya kabar kamu gimana, juga saya mau nanya kabar cemas kamu gimana, terus saya mau nanya kamu hari ini ngapain aja. Semoga kabar kamu sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga makin hari cemas kamu makin hilang, dan semoga makin hari mental kamu makin kuat. Oke, kenapa sih harus kuat mental gitu? Karena si mental ini hantaman pertama ketika si cemas datang. Kalau mental kamu kuat, cemasnya pergi lagi. Itu ketika cemas pergi lagi, ntar pikiran kamu sama fisik kamu itu bakal tenang karena dihalang oleh si mental ini. Makanya saya doain semoga mental kamu makin hari makin kuat ya. Oke, jadi nggak lupa juga saya doain semoga rezeki kamu dimurahkan, segala urusannya dilancarkan juga ya, amin ya Allah. Terus juga saya mau bilang di awal video ya, terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Eh, Makasih banyak ya. Itu ya jangan di skip skip ya. Itu makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena saya pengen kamu paham semuanya ya, nggak di skip gitu. Karena kalau kayak gitu mungkin kurang paham, terus juga kurang menarik gitu ya. Padahal intinya itu ada di tengah-tengah video, misalkan di awal video atau di akhir video. Makanya harus nonton dari awal sampai akhir. Oke, makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain cemasnya besok sembuh ya. Oke, amin. Terus juga saya ingetin lagi, kalau kamu suka video ini boleh like, kalau enggak juga boleh dislike ya, karena YouTube menyediakan dua jempol ya, satu ke atas, satu ke bawah. Kalau suka ya klik yang ke atas, kalau enggak yang ke bawah aja nggak apa-apa. Oke, saya nggak ada keterpaksaan di sini, saya pengen sama-sama nyaman. Karena satu hal, saya pengen cuma kamu sembuh. Lah, itu aja ya. Oke, jadi kembali ya ke pembahasan awal. Sebenarnya takut mati itu udah umum ya, mungkin semua orang yang kena anxiety, sensasi pertamanya itu takut mati dia. Kayak karena apa? Karena ya pengalaman. Ya pengalaman saya waktu kena pertama kali kena cemas itu 2019, saya takut mati. Tiba-tiba, pokoknya ya kamu tahu juga ya. Hari-hari itu yang namanya takut itu bukan sekedar takut gitu. Kalau misalkan kita ketemu dosen yang killer gitu ya, itu kan takutnya takut biasa, udahlah, nah, udahlah gitulah. Tapi ini takutnya itu kayak kamu tahu ya takutnya kayak gimana. Tapi ini umum sih sebenarnya, seriusan deh. Saya juga punya teman di kelas ya, satu kelas saya itu yang kena anxiety kan ada 5, 6, 6 ya, ada 6 orang ya. Pokoknya saya pernah cerita di video sebelumnya, itu semuanya takut mati loh. Seriusan, semuanya takut mati. Tapi pada akhirnya sekarang ya dia sehat. Karena apa? Karena ini cuma pikiran doang. Kayak pikiran bukan berarti kenyataan. Ini cuma takut doang, bukan berarti kenyataan kamu bakal mati sekarang, bakal mati. Ya mungkin memang nggak ada yang tahu, tapi ini perasaan doang yang kuat, cuma pikiran-pikiran negatif itu. Si amigdalanya itu terlalu emergensi, jadi dia takut matinya itu menyeramkan banget, setiap hari muncul gitu ya. Terus mau pergi kemana, kayak ya pokoknya diikuti terus sama takut mati gitu ya. Oke, jadi solusinya kayak gini. Kamu harus sadar ya, pertama kamu harus sadar takut mati itu sensasi pertama yang dialami oleh orang anxiety. Kayak kamu nggak sendirian di sini. Misalkan kamu punya teman, atau misalkan lihat ya di kolom komentar ini, coba tanya sama orang itu, pernah takut mati nggak sih? Terus lihat jawabannya pasti apa gitu. Pasti iya deh, saya yakin pasti iya. Terus lama kelamaan sekarang takut mati juga nggak? Nggak gitu. Pasti jawabannya nggak gitu. Terus coba kamu tanya deh, kenapa udah nggak takut mati? Terus dia jawabannya pasti nggak tahu sih. Oke, itu karena apa? Karena sama waktu, seriusan. Kamu bakal sembuh sama waktu. Ntar lama kelamaan kamu bakal sadar, kok nggak takut mati lagi gitu ya. Nggak apa ya, waktu itu kan pikirannya emang lagi nggak rasional gitu ya, nggak
nggak logis gitu. Ntar sama waktu lama kelamaan ntar kamu bakal mikir kok waktu takut mati ya, tapi sekarang enjoy gitu. Nah itu pengaruh dari si cemas, bukan berarti kenyataan bakal kayak gitu, enggak, bukan. Itu cuma perasaan, cuma pikiran yang kotor, yang negatif, yang bisa mengurangi fisik kalian itu sampai kamu murung, sampai kamu nggak mau kemana-mana karena takut ya. Enggak deh, pokoknya jangan kayak gitu deh. Banyak yang pengalaman, udahlah saya juga pengalaman nih takut mati itu berapa bulan ya, pokoknya sempet lah saya sama teman saya di kelas 6 orang tuh pernah ngerasain takut mati sama takut gila ya. Ntar takut gila saya bahas video berikutnya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah ya, kami sehat semuanya, saya sama teman-teman di kelas itu sehat semuanya. Bahkan ya kita sama-sama sadar gitu waktu itu kenapa takut mati gitu, tapi sekarang enggak. Nah di situ kan ada yang salah ya, kita aware itu, kita sadar kalau yang salah itu memang pikiran kita, bukan kenyataan gitu. Nah jadi kamu di sini harus agak kebuka pikirannya kalau yang takut mati itu bukan kamu doang, tapi semua orang yang kena anxiety sensasi pertamanya takut mati. Oke, itu juga dari psikolog, dari psikiater ya, katanya kalau misalkan orang cemas itu yang pertama pasti takut mati dia. Nah kayak gitu itu karena apa? Karena ya nggak tahu sih karena apa, cuman kebanyakan orang yang anxiety itu sensasi pertamanya itu takut mati dia, terus takut penyakitan gitu ya, terus takut masa depan juga ada gitu. Itu dari konseling sama psikiater, saya masih ingat banget ya. Dan nggak tahu dia takut mati itu, pokoknya intinya yang salah itu amigdala ya, terlalu emergensi dia. Nah jadi kayak gitu ya, jadi diikuti sama rasa takut terus, padahal itu cuma pikiran, bukan berarti kenyataan kayak gitu ya. Terus gimana sih caranya? Sekarang saya pengen kamu sadar ya, setelah kamu dengar omongan saya ini, saya pengen kamu sadar, karena saya di sini mau bilang kamu mau hidup berapa tahun, oke? 200 tahun, 300 tahun, enggak kan? Nah jadi mati itu udah menjadi suatu kepastian gitu ya. Entah kapan tapi itu udah pasti gitu. Tapi saya balik lagi nanya ke kamu mau hidup berapa tahun sih sampai takut mati gitu, mau 500 tahun gitu atau 1000 tahun gitu? Emang ada orang yang ribu-ribuan tahun itu zaman sekarang? Kan nggak ada ya. Itu kasihan juga yang ngurus kamu gitu sampai mau hidup berapa ratus tahun gitu ya. Nah jadi saya pengen sadar kalau mati itu udah menjadi suatu kepastian. Di sini juga kamu harus mikirnya harus rasional juga gitu, bahwa kalau hidup 200 tahun emang mau ngapain gitu kan. Terus juga yang kedua itu udah takdir ya, udah takdir. Jadi saya pengen ngerubah pikiran kamu kalau misalkan orang yang meninggal itu sakit, itu misalkan sakit jantung misalkan ya, itu meninggal bukan karena sakit jantung, karena takdir ya. Kalau misalkan takdir di situ ya udah di situ. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini tuh cuma pikiran, intinya ini cuma pikiran yang mengganggu sampai mengganggu aktivitas kamu ya itu. Nah, jadi pikiran tuh bukan berarti kenyataan. Ini cuma banyak lah ini orang yang kena anxiety itu di Indonesia itu ya, banyak banget. Coba kamu tanya pernah takut mati nggak atau takut gila, dia pasti jawab semua iya. Terus sekarang kenapa nggak takut lagi? Terus dia jawab nggak tahu, karena itu sama waktu. Seriusan, makanya selagi ngisi waktu itu kamu isi dengan hal yang positif, kegiatan yang positif juga, lakuin hobi yang menarik yang buat kamu senang, terus manjain diri kamu juga ya. Ntar lama-kelamaan si pikiran kotor itu, pikiran negatif, pikiran takut itu lama-kelamaan hilang, oke? Hilang sama waktu. Tapi ya itu, kamu harus nyari kenyamanan dan ketenangan biar tenang, nggak emergensi mulu gitu. Seriusan deh, saya seriusan di sini ya. Semua orang yang anxiety, sensasi pertama itu takut mati dia. Takut mati, takut penyakit yang ngeri banget. Sama takut gila, juga takut masa depan. Itu orang anxiety sensasinya udah umum deh. Pokoknya udah nggak aneh sih takut-takut gituan. Kalau misalkan udah sembuh ya, terus dia nyolek lagi, itu udah nggak aneh. Udahlah. Udah nggak musim. Ya kayak gitu ya. Jadi buat yang takut mati kayak gitu. Terus juga di sini kita boleh ya takut mati, tapi takutnya itu harus logis ya. Terus gimana sih intinya itu gimana biar mati ntar nggak sia-sia. Nah jadi waktu hari-hari kayak gini ya, kamu lakuin yang bermanfaat, misalkan ibadah, deketin sama Tuhan gitu. Terus ya kamu lakuin hal yang positif aja gitu, daripada cemas itu bukan solusi deh kayaknya ya. Pokoknya PR kita di sini itu gimana biar ntar mati nggak
nggak sia-sia gitu. Tapi jangan takutnya nggak nggak masuk akal gitu sampai enggak lah, pokoknya kamu lakuin ya hal yang positif, terus ibadah juga. Ntar kalau misalkan kamu ibadah, hati itu tenang loh, seriusan. Intinya banyakin ibadah juga ya, terus lakuin hal yang positif. Ntar sama waktu itu bakal hilang, seriusan. Lakuin hal positif yang menyenangkan, selagi itu nggak menyimpang kamu lakuin, cari ketenangan, kenyamanan. Ntar dia bakal hilang. Terus ntar juga kamu bakal menerima apa adanya. Kalau misalkan takut datang, kamu bakal, oh ini cuma pikiran doang, bukan berarti kenyataan. Nah kayak gitu ya. Jadi itu ya, buat kamu yang masih takut mati gitu ya. Jadi kayak gitu. Eh, saya ingetin lagi, takut sih boleh tapi jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai sia-sia waktunya lah. Oke, isi sama beribadah sama hal yang positif. Oke, mungkin gitu aja ya, pembahasan kali ini kali ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada masukan boleh kamu komen ya, karena saya masih butuh banyak kritik saran juga. Karena apa? Karena saya masih pembelajaran, masih belajar ya, masih sama-sama belajar gitu. Jadi mohon maaf kalau ada saran yang kurang atau kata-kata yang nggak enak atau perkataan yang nggak enak di hati gitu. Mohon maaf ya, karena saya masih belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.